Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين. كيف حالكم جميعا؟ كيف حالكم جميعا؟ Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam daurah jalan berfirman tajwidul Quran. Yang benar ini sudah masuk sesi berapa? Coba sesi pertama materinya bukan ini. Bagaimana? Terus Musakina, sesi pertama. Tadi aku teman sesi pertama, materi pertama kalian sampai kita. Gimana? Perkenalan Al-Imus Sulaiman. Kedua masuk ke bab Musakina. Terakhir kita bahas tentang siapa yang berani sebutkan dalil kenapa hukum-hukum tadi itu diangkat? Kenapa ada hukum tajwid dalam kaidah baca Quran atau dalam berbahasa? Pakai bahasa Kalau bisa pakai apa kita? Tujuan ilmu tajwid, mari kita penjelasannya. Tujuan ilmu tajwid itu sebenarnya untuk dalilnya. Yang berani angkat tangan. Coba dulu. Angkat tangan dulu tadi. Ada yang berani? Coba dulu. Udulun apa? Artinya Permudah apa? Permudah Pengucapan. Terus secara bahasa artinya dari yang pertama secara bahasa menyamarkan pakai bahasa Arab. Oh, Sudah baca satu jadi orang dari istilah boleh silakan enggak? Secara istilah adalah Pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Boleh. Ulang sekali lagi. kok tiba-tiba wal idhari wal idghami? Kalimat awalnya belum? Atau bahasa kalimat terakhir itu digunakan kan Ustaz yang jelas dengan digunakan itu yang digunakan lain ternyata bahasa lain kan
ain di terus ma dia guna kemarin kita nggak pakai kata itu bilang nama biar mudah. Yang poin ketiganya apa? Poin ketiga Di ikhfa. guna Betul. oke setelah udah ada semua Ini feedback kayaknya. Feedback. Lu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbih. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari matan Tuhfatul Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran, masuk ke bagian berikutnya. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairinas salihina fid darain ila anqal, sampai pada perkataan beliau hukmu la mi'al wa la mil fi'li. Hukmu la mi'al wa la mil fi'li. Apa artinya? Hukum lam al. Hukum lam al dan lam fi'al. Jadi di sini Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala nafanallahu bi'ulumi fid darain akan membahas secara umum hukum lam sukun dan secara khusus membahas dua jenis lam sukun. Yang pertama adalah lam sukun yang terdapat pada al. Sebetulnya nama aslinya bukan lam sukun ya, lam sakinah. Lam sukun itu bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Lam al, lam sukun yang terdapat pada al. Apa itu al? Al alif lam, lam ta'rif. Nama aslinya lam ta'rif. Orang-orang Arab biasa nyebutnya lam al. Orang Indonesia biasa bilangnya alif. Alif lam, pakai P orang Indonesia bilangnya. Alif lam. Ya, alif lam. Sebetulnya namanya lam al. Begitu. Ini lam al. Kemudian yang kedua adalah membahas lam sakinah yang terdapat pada fi'il atau disebut lam fi'al atau lamul fi'al. Apa lamul fi'al? Lam sukun yang terdapat pada fi'il atau pi'il ya. Orang Indonesia biasanya pi'il bilangnya. Pi'il isim dan harap. Fi'il isim dan harap. Baik. Apa itu al-fi'al? Fi'al apa artinya fi'al? Ya, gampangnya kata kerja. Gampangnya. Karena kadang ada juga fi'il yang dalam bahasa Indonesia bukan kata kerja. Contohnya hasuna. Hasuna itu baik. Kata kerja bukan bahasa Indonesia. Dia fi'il. Dia fi'il. Hasuna itu fi'il. Ya, tapi bukan kata kerja. Loh, terus fi'il itu apa? Maka jangan samakan tradisi berbahasa bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Terus kenapa banyak yang menerjemahkan kata kerja untuk mempermudah? Jadi kata dalam bahasa Arab, kata itu al-kalimah. Al-kalimah artinya kata. Al-kalimah. Al-kalimah itu bahasa Arab, artinya kata. Kalau kalimat bahasa Arabnya jumlah. Perhatikan. Kata, tahu kata? Bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Kalau kalimat, kumpulan kata-kata, saya adalah Fadli. Itu adalah kalimat. Dalam bahasa Arabnya jumlah. Al-kalimah dalam bahasa Arab ada 3. Al-kalimah, kata dalam bahasa Arab ada 3. Kalau bahasa Indonesia kata ada berapa jenis? Kata benda, kata sifat, banyak ya? Banyak. Dalam bahasa Arab cuma 3. Ada yang namanya, yang pertama apa? Al-ism.
Al-ism. Gampangnya kata benda. Gampangnya, bukan kata benda sebetulnya, al-ism itu, tapi gampangnya kata benda. Al-ism. Jadi jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama al-ism. Orang Indonesia biasa kenalnya isim. Arti sebetulnya, arti sesungguhnya adalah kata yang tidak terikat waktu. Kata yang tidak terikat waktu. Maksudnya, tidak ada istilah isem masa lalu, tidak ada istilah isem masa kini, tidak ada istilah isem masa depan. Mau kemarin, mau sekarang, mau besok, kitab tetap kitab. Tidak berubah. Bahasa Arabnya buku apa? Kalau bukunya kemarin, ya kitab juga. Kalau bukunya besok, kitab juga. Baik. Yang kedua adalah al-fi'al. Gampangnya kata kerja, itu gampangnya. Aslinya kata yang terikat waktu, yang tergantung pada waktu. Menulis, apa bahasa Arabnya? Menulis, apa bahasa Arabnya? Kataba. Kataba itu kapan? Telah menulis. Kalau sedang menulis, yaktubu, berubah nggak? Nah, itulah fi'al. Kenapa disebut fi'al? Karena kemarin dengan sekarang beda. Kemarin kataba, sekarang yaktubu. Kalau belum menulis, baru disuruh nulis, uktub, tulislah. Belum terjadi menulisnya. Uktub, tulislah. Begitu. Ya, itu fi'al. Gampangnya kata kerja. Tapi aslinya sesungguhnya adalah kata yang tidak bergantung pada waktu atau tidak terikat oleh waktu. Kata yang terikat, kata yang bergantung pada waktu. Dia bisa berubah mengikuti waktu dilakukannya. Itulah fi'al. Yang ketiga adalah harf. Al-harf. Gampangnya harf itu adalah kata hubung. Gampangnya harf adalah kata hubung. Huruf. Al-harf. Gampangnya kata hubung. Seperti dan, seperti fa, ila, dan seterusnya. Itu harf. Gampangnya kata hubung. Ya. Kata hubung, konjungsi. Dalam bahasa Indonesia konjungsi, kata hubung. Itu yang mudah. Seperti waw, summa, bi, ila. Iya, ala, bi, ngalang, tergantung kalau ala. Ya, haraf lah itunya. Bi, fi, itu bisa. Haraf. Jadi haraf ini kata hubung lah. Gampangnya gitulah ya. Gampangnya kata hubung. Jadi ini kata dalam bahasa Arab. Yang akan kita bahas sekarang adalah lam yang terdapat pada al. Lam yang terdapat pada al. Al ini tidak akan terdapat kecuali pada ism. Al tidak ada dalam bahasa Arab kecuali berada sebelum ism. Tidak ada al sebelum fi'al. Tidak ada al sebelum harf. Al hanya ada sebelum ism. Apa sih lam al? Ada yang tahu lam al itu apa? Lam al itu apa? Lam ta'rif itu apa? Lam sukun apa? Lam ta'rif itu apa? Lam al itu apa? Penunjuk kata-kata. Boleh. Jadi lam al adalah lam sukun yang ditambahkan pada awal isim. Lam sukun yang ditambahkan pada awal isim untuk menjadikan isim tersebut sebagai isim yang telah ditentukan atau yang khusus. Maksudnya bagaimana? Lam sukun yang ditambahkan pada awal isim untuk menjadikan isim sebagai isim yang telah ditentukan, isim yang khusus atau yang telah ditentukan, atau dengan bahasa apapun yang penting arahnya ke sana.
Yang penting arahnya ke sana. Contoh, buku apa tadi bahasa Arabnya buku? Kitab. Kitab. Ini buku yang mana? Belum jelas, belum ditentukan. Belum dikhususkan. Tapi kalau kita sudah menentukan buku yang ini, maka harus ditambah lam. Atau kalau kita katakan Alkitab, maka bukunya harus sudah ditentukan. Alkitab. Tidak semua kitab disebut Alkitab. Tidak semua buku disebut Alkitab. Hanya yang telah ditentukan saja. Begitu. Alkitab. Makanya kalau kita bilang buku yang ini harus pakai lam. Hadzal kitab. Kalau tidak pakai lam, hadza kitab artinya menjadi ini adalah buku. Itu beda kan? Hadza kitab artinya apa? Ini adalah buku. Tapi kalau hadzal kitab, buku yang ini. Beda apa sama? Beda kan? Hadza kitab. Ini adalah buku. Hadzal kitab, buku yang ini. Sama apa beda? Nah, berarti lam itu bisa mengubah sesuatu yang umum atau isim yang umum menjadi yang khusus yang telah ditentukan. Begitu. Kalau dalam bahasa Inggris mirip dengan the. Bukan the. Kalau the dalam bahasa Italia atau Prancis. The. Nah, itu bahasa Belanda, bahasa Italia. Kalau ini the, bacanya pakai zal. Pakai zal. TH dalam bahasa Inggris bisa zal, bisa tha. Ya. Bisa zal, bisa tha. Makanya angka 3 dalam bahasa Inggris apa? Bukan three. Pakai tha, three. Bukan tree. Tree mah pohon. Ya, tree itu pohon. Tree baru 3. Beda. Tree 3. Tree pohon. Jangan disamakan. TH itu zal atau sa. The. Book. Bahasa Inggrisnya book. Bahasa Indonesia buku. Tapi kalau buku yang ini, the book. Atau this book. Cuma enggak this, the book. Enggak. Kalau bahasa Inggris cuma satu aja. The book berarti bukunya sudah ditentukan. Buku yang itu saja. Bukan yang lain. Begitu ya. Itulah kurang lebih mirip dengan the. Itu fungsi dari lam al. Kemudian apa yang dibahas di sini, yang dibahas di dalam Tuhfatul Atfal adalah hukumnya, bukan apa namanya, bukan masalah bahasanya yang dibahas. Fungsinya nggak dibahas karena tajwid nggak ngebahas itu sebetulnya. Tadi sebagai pengantar saja supaya paham. Maka Al Imam Al Jamzuri mengatakan lilami al, bagi lam al itu, lilami al, apa kata beliau? Halani, ada dua keadaan. Lilami al, halan, dua keadaan. Halan artinya dua keadaan. Qoblal ahrufi, sebelum huruf-huruf. Nah, hurufnya pakai lam. Hurufnya pakai lam enggak? Al ahrufi. Berarti sebelum huruf-huruf yang telah ditentukan. Apa saja huruf yang telah ditentukannya? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah selain alif. Sudah ditentukan huruf hijaiyah selain alif. Jadi al-ahruf di sini huruf-huruf, tapi huruf-hurufnya sudah ditentukan. Bukan semua huruf, hanya huruf hijaiyah selain alif. Begitu. Berarti ada berapa? 28 ya. Makanya pakai lam. Begitu. Ulahuma yang pertama, apa yang pertama itu? Maksudnya al yang pertama, izharuha adalah mengizharkannya. Nyahnya kembali ke siapa? Mengizharkannya. Siapa yang diizharkan? Bukan alif lamnya, lam sukunnya. Maka yang pertama adalah mengizharkan lam sakinahnya. Begitu. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Fal ta'rifi, maka bagimu ketahuilah. Aslinya li ta'rif. Aslinya li ta'rif sebetulnya. Cuma karena ada fa, lamnya disukunkan.
fal ta'rif. Aslinya li ta'rif secara bahasa. Kemudian karena ada fa jadi sukun. Fal ta'rif. Dan dia aslinya sukun sebetulnya. Fal ta'rif. Lalu terus ini dibaca kasrah kenapa? Syiar. Untuk syair. Untuk syair. Fal ta'rifi. Untuk syair. Makanya dia dibaca kasrah. Aslinya fal ta'rif. Fal ta'rif. Berarti di sini ada keadaan di mana lam sakinah pada lam al mesti dibaca dengan jelas. Itu adalah keadaan yang pertama. Lamnya wajib dibaca izhar. Kapan wajib dibaca izhar atau jelas? Maka Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, apa yang beliau katakan? Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Kapan dibaca dengan jelas lamnya? Kapan dibaca dengan jelas lamnya? Qabla, sebelum arba', sebelum empat. Sebelum empat, arba' empat. Ma'asyratin bersama 10. Berapa 4 bersama 10? 14. Khudh, ambilah ilmahu, ilmunya. Lam al mesti dibaca dengan jelas ketika berada sebelum 14 huruf ini. Yang hurufnya terkumpul pada lafaz min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi. Ibghi itu boleh diartikan sebagai tempuhlah, ambillah. Usahakanlah. Bisa. Kalau dalam bahasa Amiyah Saudi, ibghi itu mau. Mau. Hajjaka, hajimu, hajimu. Wa khaf, dan khawatirkanlah dan takutlah. Aqimahu, akan kecacatannya. Jadi dapat diterjemahkan secara bebas, tunaikanlah hajimu dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada cacat di dalamnya, begitulah. Kalau bahasa bebasnya. Ibghi, hamzah, ba, dan ghain. Hajjaka, ha, jim, dan kaf. Wa khaf, waw, kha, dan fa. Aqimahu, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Maka kapan saja lam ta'rif atau lam al berada sebelum 14 huruf ini, lam alnya mesti dibaca dengan jelas. Contoh misalnya al-awwal, al-bari, al-ghafur, al-halim, al-jabbar, al-karim, al-wadud, al-khaliq, al-fattah, al-alim, al-qamar deh kalau qaf, al-yakut, al-mannan, al-huda, Masjid Al-Huda. Salah satu nama masjid terbanyak, Al-Huda dan At-Taqwa. Ya. Pasti ada Al-Huda At-Taqwa itu. Begitu. Yaitu semuanya al-nya dibaca. Al. Ini adalah keadaan pertama lam yang dibaca jelas atau mesti dibaca izhar. Begitu. Belum tahu namanya, ceritanya belum tahu namanya. Pokoknya izhar aja. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri melanjutkan, tsanihima, adapun lam yang kedua, idghamuha, mesti mengidghamkannya, mesti mengidghamkan lam ke dalam huruf yang berada setelahnya. Kapan? Fi arba'i wa asyratin, juga pada 14 huruf, aidon juga, wa ramzaha,
yang rumusnya, nah kalau tadi huruf-hurufnya disebutkan semua, kalau ini rumusnya berarti sama dengan kasus ikhfa, hanya rumusnya. Fa'i, hafalkanlah rumusnya. Apa saja? Maka Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan tib, thumma sil, rohman tafuz, dif, dhani'am, da' su'adhannin, zur syarifan, lil karam. Tib, berbuat baiklah. Tib, berbuat baiklah. Thumma, kemudian. Sil, sambunglah. Rohman, rahim. Silaturahim itu menyambung silaturahmi sebetulnya ya. Silah itu menyambung, rahim itu rahim. Silaturahim. Apa silaturahim? Menyambung rahim. Kenapa disebut menyambung rahim? Karena memang yang ditekankan kesunahannya adalah menyambung kekeluargaan dekat, bukan yang jauh. Satu ibu itu yang pertama. Yang kedua, satu ayah walaupun beda ibu. Yang ketiga, satu nenek. Kemudian satu kakek walaupun beda nenek. Baru di atasnya lagi. Ya, itulah silaturahim. Kalau yang jauh namanya bukan silaturahim. Apalagi persaudaraannya persaudaraan sesama anak Nabi Adam gitu ya. Kejauhan gitu. Itu ukhuwah saja. Yang ditekankan di dalam hadis-hadis Nabi silaturahim, kewajiban silaturahim itu adalah yang satu rahim. Yang satu rahim. Berarti yang paling besar pahalanya adalah menyambung tali silaturahim sesama saudara, saudari yang satu ibu. Begitu. Itu kata rahim. Ya. Begitu. Sil rohman, sambunglah rahim. Sambunglah tali silaturahim. Tafuz, maka engkau akan mendapatkan. Dif, berlipat ganda, dhani'am, kenikmatan orang-orang yang mendapat nikmat. Maka engkau akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda seperti orang-orang yang mendapat nikmat. Da', tanggalkanlah, tinggalkanlah, lepaskanlah. Su'adhan, su'uzon, bahasa kita. Su'udon. Tinggalkanlah prasangka buruk. Zur, kunjungilah. Syarifan, orang-orang yang mulia dalam agama. Lil karam, demi kemuliaan atau agar engkau mendapatkan kemuliaan. Maka di sini sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Jamzuri. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah lam yang kedua, yaitu lam yang mesti diidghamkan ke dalam huruf setelah. Kapan? Saat bertemu tib. Apa tib? Ta. Seperti at-tayyibin, lit-tayyibat. Kemudian tha. Ath apa? Ath-thawb. Ath-thawb. Ath-thamarat kalau dalam Al-Quran. Sad. As-salah, ra, ar-rahman, ta, at-taqwa, dad, ad-dalal, dhal, al-dhakirin, nun, an-nur, dal, ad-din, ad-dar, sin, as-salam, dha, al-zalam, zay, az-zakah, shin, asy-syaitan, lam, al-lail, alladzi, allati, alladhani, alladzina, itu lam banyak. Maka semuanya termasuk lafaz Allah, itu lam ya. Lafaz Allah, lafaz jalalah, itu lam yang termasuk lam ini juga. Maka semuanya mesti diidghamkan, tidak boleh dibaca dengan idhar, tidak boleh dibaca dengan. Bahkan ini salah satu hukum tajwid yang masih bertahan dalam bahasa Arab zaman sekarang. Salah satu hukum tajwid yang masih bertahan dalam bahasa Arab sehari-hari sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kita bilang mobil, bahasa Arabnya sayyarah. Kalau mobil yang ini as-sayyarah, diidghamkan. Masih bertahan dia, idgham yang masih bertahan sampai zaman sekarang. Yang lain sudah punah. Hampir tidak diamalkan kalau yang lain.
Tapi ini masih diamalkan. Masalah lam ini masih diamalkan. Dalam bahasa Arab amiyah sekalipun, bahasa Arab amiyah itu bahasa Arab pasaran, bahasa Arab umum, bukan bahasa Arab formal. Jadi bahasa Arab sehari-hari sekalipun tetap diamalkan. Ini hukum tajwid yang masih diamalkan oleh orang-orang Arab, yaitu hukum idghamnya lam ta'rif. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi lam ta'rif atau lam al ada dua. Yang pertama adalah diidharkan, yang kedua adalah diidghamkan. Maka Al-Imam Al-Jamzuri melanjutkan perkataannya, beliau menyatakan wala malula, cara bacanya lula. Wala malula sammiha qamriyah. Wala malukhra, cara bacanya lukhra. Wala ma lukhra. Wala malukhra sammiha syamsiyah. Berarti lam ta'rif pada dua jenis. Yang pertama lamnya disebut lam qamariyah, yang kedua lamnya disebut lam. Berarti huruf qamariyah ada berapa? Huruf qamariyah ada 14. Huruf qamariyah ada satu. Huruf apa? Huruf lam. Huruf syamsiyah ada berapa? Satu. Huruf apa? Sebetulnya begitu. Sebetulnya kan lam qamariyah, lam syamsiyah. Tadi perhatikan kata Imam Al-Jamzuri, wala malula, lam yang pertama samiha qamriyah, disebut qamariyah. Berarti yang disebut qamariyah apa? Lamnya kan? Wala malukha, dan lam yang kedua disebut syamsiyah. Berarti yang disebut syamsiyah apa? Lamnya. Cuma kadang-kadang kita ingin mempersingkat. Gimana mempersingkatnya? Tes. Ini lebih keras. Misalnya begini, kita ingin bilang lam qamariyah adalah lam yang bertemu dengan 14 huruf ibghi hajjaka wa khaf aqim. Terus huruf ibghi hajjaka wa khaf aqim itu huruf apa namanya? Huruf yang lam al disebut lam qamariyah ketika berhadapan dengannya. Kepanjangan kan? Maka kita singkat, huruf qamariyah. Itu majazi. Ya, sebagai majaz. Maksudnya apa? Huruf yang ketika lam ta'rif bertemu dengannya, lamnya disebut lam qamariyah. Itu sebetulnya begitu maksudnya. Cuma kan kepanjangan. Jadi kita sebut saja huruf qamariyah. Sama huruf syamsiyah juga, aslinya bukan huruf syamsiyah. Huruf yang ketika lam ta'rif bertemu dengannya, lamnya menjadi lam syamsiyah. Begitu ya, majazi. Jadi lam ta'rif ada dua, lam qamariyah, lam syamsiyah. Lam qamariyah hukumnya idhar, lam syamsiyah hukumnya idgham. Idharnya disebut idhar qamari. Kenapa disebut idhar qamari? Ya karena terjadi pada lam qamariyah. Idgham, yang idgham disebut idgham syamsi. Kenapa? Karena memang terjadi pada lam syamsiyah. Kenapa yang idhar disebut qamariyah, yang idgham disebut syamsiyah? Sederhana kata para ulama, karena ketika kita menyebut kata al-qamar itu idhar. Dan ketika menyebut kata asy-syams itu idgham. Ada juga yang bilang dengan analogi yang lain, sebagian ulama mengatakan sebetulnya lam itu diibaratkan bintang. Nah, huruf setelahnya itu antara bulan dan matahari. Ya. Antara bulan dan matahari. Ini bintang. Jadi lam itu adalah bintang. Bintang, kalau bertemu bulan, bintangnya tampak tidak? Tampak. Artinya itu malam hari. Bintangnya tampak. Sekarang, siang hari nih, ada bintang nggak di langit? Ada, kata siapa nggak ada. Cuma tidak tampak. Betul ya? Gara-gara apa? Gara-gara kalah sama matahari. Nah, begitu. Yang tampaknya matahari saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ketika bertemu bulan, lamnya jelas. Ketika bertemu matahari, lamnya nggak ada, nggak tampak. Langsung huruf mataharinya yang disebut. Dalam mushaf gampang sekali untuk membedakannya. Yang idhar dipakai kepala kho, yang idgham dipakai tasydid huruf setelahnya. Lamnya tidak diberi tanda apa-apa.
Contoh, misal yang idhar, misalnya kita mengatakan al-qamar, maka berarti di atas lamnya ada tanda sukun atau kepala kha, ra'sul kha, al-qamar. Tapi ketika kita baca asy-syams, di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Langsung ada tasydid di atas huruf shin. Begitu. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, para bapak sekalian ngajar orang-orang awam, nggak usah kasih tahu lam qamar yang lam syamsnya, nggak apa-apa. Bikin bingung. Nggak usah tahu lam fi'il, lam haraf, lam ism, bikin bingung. Begini aja cara ngajarnya. Bu, lam itu terbagi dua. Lam apa? Lam yang idhar, lam yang tidak idhar, atau lam idgham. Cirinya apa? Kalau ada tanda sukun idhar, kalau tidak ada sukunnya dan ada tasdidnya idgham, selesai. Kalau pemula gitu. Namanya lam apa? Nggak penting tahu namanya. Yang penting idgham. Yang penting idhar. Sudah. Ya, pokoknya tandanya tasdid. Yang tandanya sukun. Udah selesai. Buat orang pemula, buat orang awam, nggak perlu banyak tahu masalah hukum nama-namanya. Kecuali kalau mau ngajar. Namanya apa? Ibu mau ngajar nggak nanti? Oh nggak, saya nggak mau ngajar. Nggak usah tahu namanya, nggak ngajar. Iya, nggak apa-apa. Buat apa coba? Buat apa? Ya kan? Nanti kalau mau ngajar, boleh. Ada level berikutnya, ngasih tahu nama-namanya, jenis-jenisnya, pembagiannya, dan lain sebagainya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pengajar semua di sini. Kalau pengajar nanti harus tahu. Bahkan harus lebih dari ini pengetahuannya. Harus lebih dari ini pengetahuannya. Karena yang namanya pengajar dituntut mesti atau wajib profesional. Profesional. Begitu kan? Kita kalau masalah obat-obatan, kita kan yang penting tahunya ini obat ini obat itu, ini obat itu. Nggak tahu kadang-kadang nama asli obatnya apa. Bahannya nggak tahu. Kalau pengen tahu, nanya ke siapa? Apoteker. Tapi orang apoteker harus tahu. Mereknya apa, jenisnya apa, bahannya apa. Kita yang penting itu obat sakit kepala. Nggak penting tahu, bahkan namanya apapun nggak penting. Iya kan? Yang penting obat sakit kepala, bahkan kita nggak tahu nama aslinya apa. Sering kan ada nemuin obat, kita nggak tahu nama aslinya apa. Nggak penting buat kita, yang penting itu adalah obat sakit kepala. Ini obat sakit gigi. Ini obat supaya tidurnya pulas, sudah begitu kan. Tapi apoteker dengan bahasa mereka. Nah itulah bedanya. Kita berarti kalau menjadi muallim tajwid, muallimul Quran, itu ibarat para apoteker. Udah jadi profesi, maka berarti harus profesional. Harus paham lebih dari orang-orang. Harus tahu lebih dari orang-orang. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Lam ta'rif. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ditanyakan. Lam ta'rif atau lam al. Bismillahirrahmanirrahim. Bima razaqtana wa qina adzab. Jelas apa jelas banget? Jelas. Jelasnya jelas. Jelas tapi samar. Gimana? Jelas? Baik. Pada bait berikutnya Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala menyebutkan lam fi'il. Maka apa yang beliau katakan? Wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Dan adapun untuk lam fi'il, maka beliau mengatakan secara umum idharkanlah lam fi'il. Mutlaqo mau dia di fi'il madhi, mau dia di fi'il mudhari', mau dia di fi'il amr. Makhluk apa lagi itu? Kan udah ada belajar bahasa Arab kan? Apa nama rumah Qur'annya? Apa namanya? Apa kubah itu artinya? Quran dan bahasa Arab. Ya. Apa itu fi'il madhi, Ustaz? Fi'il madhi itu past tense. Oh, biasanya gitu. Past tense pun nggak tahu. Kata kerja lampau
yang telah dilakukan. Itu namanya madhi, telah dilakukan. Berarti kalau menulisnya telah dilakukan, itu namanya fi'ilnya madhi. Kataba itu madhi. Kataba itu madhi. Kenapa? Karena telah menulis. Maka terjemahannya jangan menulis, tapi telah menulis. Begitu. Telah menulis. Yang kedua mudhari'. Mudhari' itu bisa sekarang atau bisa akan datang. Dalam bahasa Arabnya yaktubu. Mudhari'. Apa itu mudhari'? Yang sedang berlangsung ataupun yang akan berlangsung, yang akan terjadi. Present tense, present continuous tense, atau juga kalau akan apa? Oh, atau future tense. Bisa. Jadi dalam bahasa Arab mau present mau future itu sama. Kata kerja. Fi'il madhi. Yang pertama, apa fi'il madhi? Lampau yang telah terjadi. Oke. Kalau mudhari' yang sedang atau akan dilakukan. Yang ketiga adalah amr. Amr. Apa amr? Kata perintah. Kataba telah menulis. Yaktubu menulis atau sedang menulis. Kalau perintahnya apa? Sebetulnya ada dua cara untuk membuat amr. Yang pertama, yang pasti begini, amr itu harus diambil dari mudhari'. Amr harus diambil dari mudhari'. Cara membuatnya. Yang pertama adalah dengan menambahkan lam. Namanya lam amr. Bagaimana? Ditambahkan sebelum fi'il mudhari'. Kasrah. Kemudian, baknya yang asalnya yaktubu, baknya disukunkan menjadi liyaktub. Itu jadi perintah. Liyaktub. Lam ditambahkan sebelum fi'il mudhari', ujungnya disukunkan menjadi liyaktub. Itu artinya tulislah. Liyaktub artinya tulislah atau tulislah dia atau suruhlah dia menulis gitu ya. Karena dia kalau untuk ke orang atau orang di depan kita litaktub. Itu panjang lagi ntar bahasannya. Liyaktub, pokoknya gitulah. Cara yang kedua adalah dengan menghilangkan ya-nya. Cara yang kedua dengan menghilangkan ya-nya dan mensukunkan huruf akhirnya. Apa bacanya? Tub. Nggak bisa kan? Maka datang lagi penyelamat. Siapa biasanya suka menyelamatkan? Hamzah wasal. Ya. Datang lagi lah hamzah wasal jadi uktub. Begitu. Itu perintah amr. Uktub. Jadi yang pertama dengan menambahkan lam, yang kedua dengan menghapus ya. Huruf akhirnya tetap disukunkan. Cuma ketika ya dihapus sulit diucapkan, maka didatangkan hamzah wasal. Jadi uktub. Tulislah. Uktub. Tulislah. Pada keadaan seperti ini, maka ada yang namanya lam fi'il. Apa itu lam fi'il? Lam sukun yang terdapat pada fi'il. Mau fi'ilnya fi'il madhi seperti kata kulna. Ini fi'il madhi. Kulna. Apa artinya? Telah kami katakan atau kami telah berkata. Kami telah berkata atau telah kami katakan. Kulna. Ini namanya fi'il ma. Ataupun fi'il mudhari seperti yaltaqiyan. Yaltaqiyan. Apa arti yaltaqiyan? Dua orang sedang bertemu. Dua orang bertemu. Yaltaqiyan. Dua orang bertemu. Ataupun fi'il amr. Kul. Apa artinya? Nah, di sini lamnya rata-rata di idharkan.
Lam sukunnya rata-rata diidharkan. Maka demikianlah keadaan asal lam fi'il. Umumnya idhar. Makanya disebutkan di sini wa azhiranna lam fi'lin mutlaqa. Contohnya kul na'am idhar. Kul na idhar. Iltaqa idhar. Padahal di sini kul na'am ini kan nunnya mirip dengan huruf syamsiyah. Enggak dibaca kun na'am. Kulna nunnya kan nun syamsiyah, huruf syamsiyah. Enggak dibaca kunna. Ittaqa itu syamsiyah juga, tapi tidak dibaca ittaqa. Begitu. Kenapa contohnya nun sama ta? Supaya jelas perbedaan dengan lam syamsiyah. Karena masih banyak orang yang kadang-kadang bingung. Ustaz, kenapa ini iltaqo enggak idgham padahal tak itu tak huruf syamsiyah? Maka jawabannya jelas karena ini lamnya bukan lam al. Ini lamnya lam fi'il yang punya aturan sendiri beda dengan lam. Begitu. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa iltaqo enggak dibaca ittaqo? Karena lamnya lam fi'il. Makanya Imam Al-Jamzuri ngasih contohnya sengaja nun dan ta. Supaya kita itu, oh iya, yang tadi katanya di sana diidghamkan, di sini enggak. Nah, begitu. Supaya jelas. Tapi sebetulnya ada tidak lam fi'il yang diidghamkan? Jawabannya ada. Kapan lam fi'il diidghamkan? Saat bertemu dengan dua huruf saja lam fi'il diidghamkan. Yang pertama lam, yang kedua adalah ra. Kenapa lam ketemu lam mesti idgham? Karena hukumnya wajib. Dua huruf yang sama itu diidghamkan. Dua huruf yang sama itu wajib idgham. Dua huruf yang sama itu wajib idgham. Nggak ada tawar-menawar. Dua huruf yang sama wajib idgham. Kalau huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, maka yang sama ini, dua huruf yang sama ini apa? Wajib idgham. Tidak ada tawar-menawar. Wajib idgham. Maka demikian pula lam fi'il seperti contohnya kullakum. Enggak dibaca kul lakum, enggak, langsung kul lakum. Lam pertamanya langsung dianggap hilang, langsung masuk ke tasydid. Begitu. Demikian pula bertemu dengan ra, qur rabbi. Kenapa bertemu dengan ra diidghamkan? Ya pertama karena berat. Orang-orang Arab kalau berat pasti diidghamkan, tidak dibaca idhar. Qul rabbi berat. Qul rabbi berat. Ya kan berat. Kenapa berat? Karena yang pertama makhrajnya dekat, yang kedua ra itu butuh usaha lebih untuk mengucapkan. Ra itu butuh usaha lebih dibandingkan huruf lam. Qul rabbi berat. Begitu. Makanya dia diidghamkan. Secara teori seperti itu. Qur rabbi, bukan dibaca qul rabbi. Bahkan dalam bahasa Arab sehari-hari pun diidghamkan. Qur rabbi. Begitu. Baik, ini adalah dua jenis lam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Selesai bab lam sampai di sini sebetulnya, tapi di dalam Al-Qur'an tidak hanya ada dua jenis lam. Ada jenis lam yang ketiga, namanya lam harf. Lam harf itu lam yang terdapat pada hal dan bal, atau kita sebut saja biar gampang lam hal dan lam bal. Lam hal dan lam bal. Kenapa lam hal dan lam bal? Ya karena itu hal dan bal. Ya, hal dan bal. Bagaimana hukumnya hal dan bal? Idhar, wajib idhar, sama seperti lam fi'il hukumnya. Wajib idhar. Kecuali saat bertemu lam dan ra. Sama dengan lam fi'il. Kecuali saat bertemu lam dan ra. Hal lakum. Atau misalnya barrafa'ahullahu ilaih. Ya, begitu. Maka ini mesti idgham. Kapan? Saat bertemu lam dan saat bertemu ra. Kenapa bertemu lam idgham? Karena wajib hukumnya dua huruf yang sama diidghamkan. Ini wajib. Berarti kalau wajib itu enggak ada hukum yang lain. Wajib. Kemudian kenapa bertemu ra diidghamkan? Karena berat. Karena ra dekat makhrajnya dan lebih kuat sifatnya.
butuh usaha yang lebih besar untuk mengucapkan huruf ro, sehingga ketika lam bertemu ro berat kalau dua-duanya idhar. Mesti salah satu mengalah, dan dalam bahasa Arab yang mengalah huruf yang pertama. Bal ro menjadi barro, bukan menjadi balla, bukan. Huruf pertama yang ngalah. Begitu. Apakah ada lam lain dalam bahasa Arab? Sebetulnya ada, tapi yang lain ini nggak perlu dibahas, nggak apa-apa. Kenapa? Karena semuanya idhar, nggak perlu dibahas pun tidak apa-apa. Ya, cukup sampai di sini saja. Ini sudah tambahan. Ini tambahan di luar dari matan. Sisanya bisa baca di buku, dan itu nggak terlalu penting karena tidak ada hukum kecuali idhar, yaitu pada lam ism dan lam amr. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bab lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lam amr itu yang tadi kita bicarakan. Fal ta'rifi, aslinya li ta'rif. Kemudian ditambah fa, jadi fal ta'rif, sedikit ya. Sedikit. Jadi lam amr itu adalah lam yang mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Yaktub. Yaktubu. Kalau ingin mengubah jadi perintah, tambahkan lam menjadi li yaktub. Nah, kalau ada waw sebelum lamnya, kalau ada fa sebelum lamnya, kalau ada thumma sebelum lamnya berubah jadi sukun. Wal yaktub, fal yaktub, thummal yaktub. Maka lamnya selalu sukun dan selalu idhar. Wal yaktub, fal yaktub, thummal yaktub. Itu namanya lam amr. Kalau lam ism, lam yang terdapat pada ism, seperti al-sinah. Seperti al-sinah atau salsabila. Semuanya dibaca idhar. Mau lamul ism atau lamul amr, dua-duanya dibaca idhar. Apa cirinya idhar dalam mushaf? Ada kepala kho atau tanda sukun. Itu gampangnya. Ra'sul kho. Visual, ada tanyakan? Gimana? Halo. Pusingnya di mana? Pusing saat nggak ngerti bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Siapa suruh nggak belajar bahasa Arab? Ya. Makanya di zaman dulu ada seorang Badui. Badui itu orang Arab pedalaman. Datang ke Madinah. Kemudian pas nyampe Madinah, dia bertanya kepada orang-orang di Madinah, ada yang bisa ngajarin saya Al-Quran nggak? Maka ada pemuda yang mengajarkan dia Al-Quran. Seorang pemuda yang ngajarin dia Al-Quran. Saya bisa. Saya udah hafal Al-Quran. Mau ngajarin? Ya. Maka kemudian dia pun mengajarkan Al-Quran pada orang yang tadi, sehingga sampai pada surah Bara'ah. Kemudian sampai surah Bara'ah, si pemuda ini ngajarin Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Aslinya apa? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Ternyata dia ngajarinnya wa rasulih. Terus Badui ini, orang Badui itu lebih pinter bahasa Arab daripada orang kota. Orang Badui lebih paham kaidah bahasa Arab daripada orang kota. Kata si Badui ini asli nih, bacanya kasroh nih. Anallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Kata si pemuda ini, seingat saya sih kasroh. Karena zaman dulu kan belum ada harokat-harokat. Ngadain hafalan. Seingat saya kasroh. Asli kasroh. Kalau begitu berarti artinya kan Allah memusuhi orang musyrik dan memusuhi Rasulnya. Maka kata si Badui ini, apa? Kalau demikian aku memusuhi orang musyrik dan aku pun memusuhi Rasul. Pemuda ini kaget. Jangan begitu. Ya kan kasroh, berarti saya mengikuti Al-Quran. Enggak gitu. Dia bingung si pemuda ini. Akhirnya laporan ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Al-Khattab, ada apa? Dia ngajarin saya baca anallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Ya saya cuma ngikutin Al-Quran, maka saya katakan saya musuhi orang musyrik dan saya musuhi Rasul. Enggak salah kan? Al-Qur'annya bilang begitu. Kata Umar bin Khattab, pemuda ini salah ngajarin. Harusnya annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh.
Oh begitu, kata si Badui ini. Berarti Allah dan Rasulnya memusuhi orang-orang musyrik. Tuh, beda kan artinya? Begitu. Oh kalau begitu, saya bersama Allah dan Rasulnya memusuhi orang musyrik, kata si Badui. Maka kemudian Umar bin Khattab keluar di tengah-tengah manusia mengatakan, di tengah orang-orang banyak di pasar, ya ayuhan nas, la taqra'ul Qur'an illa ala man alima bil lughah. Apa artinya? Jangan setoran Al-Qur'an kecuali pada orang yang paham bahasa Arab. Wahai manusia, jangan setoran Al-Qur'an kecuali pada orang yang bahasa Arab. Nah, ini harusnya jadi trigger pelecut buat guru Al-Qur'an. Berarti di zamannya Umar bin Khattab yang nggak paham bahasa Arab itu nggak dianggap guru Al-Quran, karena nggak boleh belajar sama dia. Di zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Begitu. Ini namanya udah bagus. Kuba Quran dan bahasa Arab, tinggal diaplikasikan. Lagi belajar, alhamdulillah. Maka mulai sekarang belajar. Karena ilmu tajwid aslinya, kaidah ilmu tajwid seluruhnya berasal dari kaidah bahasa Arab. Seluruh kaidah tajwid itu kaidah bahasa Arab. Seluruhnya. Kecuali 3 saja. Kaidah tajwid yang murni kaidah Al-Quran cuma 3. 3. Kalau kaidah cuma 3. Kalau yang keempat itu fitrah aja. Kaidah cuma 3. Yang keempat kira kaidahnya. 3. Apa yang pertama? Yang pertama saktah. Saktah nggak ada dalam bahasa Arab. Orang Arab gak ada kalau lagi ngomong tiba-tiba berhenti tahan napas, gak ada. Dalam bahasa Arab gak ada saktah. Gak ada kan? Misalnya min aina anta, nggak? Min aina, gak ada. Gak ada. Ya. Yang pertama saktah. Yang kedua adalah mad yang lebih dari 2 harokat. Nah ini nggak ada kaidahnya. Ada nggak mad lebih dari 2 harokat dalam bahasa Arab? Ada, tapi nggak ada kaidahnya. Bebas. Misalnya ada orang namanya Khalid, boleh nggak dipanggil Khalid? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi boleh nggak dipanggil Khalid? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena madnya di depan. Khalid. Begitu. Mad itu asli bahasa Arab. Tapi mad yang lebih dari 2 harokat, baru nggak ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, adalah panjangnya gunnah. Bukan gunnahnya. Gunnah asli bahasa Arab. Tapi nahan sampai 2 harokat itu murni Al-Quran. Maka orang Arab nggak ada yang kalau nanya min aina ant, panjangin. Min aina ant. Atau may yaf'alu hadha. Siapa yang melakukan ini? May yaf'alu hadha. Terus gimana orang Arab ngomong? Ya tasydid biasa. May yaf'alu hadha. Min aina ant. Begitu. Kalau mau ditambah satu lagi, fitrah ketika membaca Al-Quran itu pasti akan ada lagunya. Bener gak? Orang baca Al-Quran pasti beda sama ngomongnya. Min aina ant. Kalau baca Al-Quran, apakah ada orang baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim? Pasti tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ditambahkan satu lagi. Maka nggak ada orang Arab kalau ngomong atau nanya min aina anta ya akhi ana minal madrasah wa ila aina anta ya akhi. Nggak ada. Itu Al-Quran. Fitrahnya Al-Quran. Secara kaidah cuma 3. Yang murni Al-Quran. Saktah, panjangnya mad lebih dari 2 harokat, dan panjangnya gunnah. Selain ini, semuanya asli murni bahasa Arab. Makhraj bahasa Arab, sifat bahasa Arab, idgham bahasa Arab, tim tarqiq bahasa Arab, ibdal hadaf tashil, apalagi imalah, itu bahasa Arab semuanya. Semuanya bahasa Arab. Begitu. Asli bahasa Arab. Maka kalau enggak belajar bahasa Arab, sayang. Ibarat kita belajar pronunciation bahasa Inggris, tapi enggak paham bahasa Inggris. Kan sayang.
cara ngomong bahasa Inggrisnya jago, kalau baca tulisan Inggris fasih, tapi nggak ngerti artinya, kan sayang. Sayang nggak? Sayang. Sebaliknya kadang-kadang ada orang faham bahasa Arab, tapi pronunciation-nya nggak bagus. Faidah bahasa Arab bagus, pronunciation-nya nggak bagus. Sama seperti orang yang jago bahasa Inggris, tapi pas baca berantakan. One thing dibaca one tehing gitu ya. Kan lucu ya kalau ada orang jago bahasa Inggris tapi pas baca onek tehing, kan lucu. Nah sekarang ada juga orang yang jago bahasa Arab pas baca Al-Quran berantakan juga ada. Yaitu ibarat orang yang paham bahasa Inggris pas baca onek tehing gitu ya. Sama aja. Maka harus digabungkan kedua hal ini. Paham bahasa Arab, bagus pelafalannya. Ya begitu. Bagus pelafalannya, paham bahasanya. Begitu. Siap? Kita bikin PR lagi aja. Baca aja kemarin masih banyak PR. Jangan lupa belajar bahasa Arab. Enggak apa-apa, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Al-muhim nata'alam bil lughati al-arabiyyah. Nabda munzul an. Nabdal an. Nabdal an. Apa ngomong apa? Mulai dari sekarang. Ibda binafsik. Baik, selesai berarti bab lam. Ya. Baik. Ada yang tanyakan? Bab lam ini memang harus paham bahasa Arab karena istilah-istilah Arab semua, lam ta'rif, lam amr, lam ism, lam fi'il, itulah istilah bahasa Arab semua. Baik gitu. Kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Yang mana? Lam ta'rif artinya adalah lam sukun tambahan yang ditambahkan pada awal ism untuk apa? Untuk menjadikan ism sebagai ism yang telah ditentukan atau ism yang khusus. Kemudian lam ta'rif itu dalam Al-Quran, bukan dalam Al-Quran ya. Lam ta'rif itu ada dua jenis. Ada yang dibaca idhar, ada yang dibaca idgham. Yang dibaca idhar namanya lam apa? Kapan dibaca idhar? Ketika bertemu dengan 14 huruf apa saja? Ibghi hajjaka wa khaf aqib. Kemudian lam ta'rif dibaca idgham kapan? Ketika bertemu 14 huruf sisanya. Semuanya udah belajar makhraj. Makhraj lisan selain qaf kaf jim ya. Makhraj lisan selain qoka jaya. Makhraj lisan selain qoka jaya. Makhraj lisan ada berapa? 18 dikurangi qoka jaya. Maka seluruh huruf lisan itulah huruf-huruf syamsiyah. Yang tadi disingkat tibthum masil, rohman tafuz, difdhani am, da'su adhanin, zur syarifan lil karam. Seluruh huruf lisan selain qoka jaya. Itu gampangnya. Qaf kaf jim ya. Kalau punya singkatan yang lain boleh juga. Kojek misalnya gitu. Ya kojek bisa kan? Ko, jim, ya, kaf, kojek bacanya. Boleh. Itu bebas bikin singkatan bebas. Huruf lisan selain kojek boleh. Jaka, toya boleh. Bebas, suka-suka lah. Yang penting hurufnya 4. Ya. Begitu. Langsung jadi tulis. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Labas. Nah, begitu. Yang izhar disebutnya lam qamariyah. Izharnya disebut izhar apa? Izhar qamari.
Yang idgham lamnya disebut lam apa? Lam syamsiyah. Idghamnya disebut idgham syamsi. Ahsan. Itu lam ta'rif. Yang kedua lamul fi'al. Lam fi'il. Apa lam fi'il? Lam sukun yang terdapat pada fi'il. Sederhana. Mau dia fi'ilnya madhi, mau fi'ilnya mudhari', mau fi'ilnya amr. Apa hukumnya lamul fi'al? Hukum asalnya izhar. Kecuali saat bertemu lam dan ra. Kecuali saat bertemu huruf lam dan ra. Kenapa lam ketemu lam mesti idgham? Karena dua huruf yang sama wajib idgham. Dua huruf yang sama wajib idgham. Dalam bahasa Arab begitu. Enggak ada dua huruf yang sama idhar. Misalnya rabihat ketemu tijarah. Enggak ada orang Arab baca rabihat tijarah. Rabihat tijarah langsung idgham. Rabihat tijarah langsung idgham. Wajib idgham. Dalam bahasa Arab sekalipun wajib idgham. Sampai sekarang. Kemudian bertemu ra. Kenapa bertemu ra? Idgham karena dua hal. Yang pertama dekat makhrajnya, yang kedua kekuatan sifatnya ra. Butuh usaha yang lebih besar saat mengucapkan ra. Hukum ini juga berlaku untuk lam harf. Lam hal dengan lam bal. Lam hal dengan lam bal. Maka sama lam hal dengan lam bal semuanya idhar kecuali saat bertemu lam dan ra. Begitu. Adapun lam sukun yang lain idhar. Lam apa yang memangnya ada lam sukun yang lain? Ada yang namanya lamul lism, ada yang namanya lamul amr. Itu dua-duanya wajib idhar. Semuanya idhar. Tidak ada lam ism yang idgham, tidak ada lam amr yang idgham. Ada yang tanyakan? Sudah setengah jalan, alhamdulillah. Setengah tufatul atfal. Kalau T12 dicoba. Ada yang tanyakan sampai di sini? Nggak ada? Lanjut? Atau butuh pendinginan dulu? Sudah kedinginan, bagus. Masuk ke bagian berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jamzuri? Beliau mengatakan fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisai. Fi itu tentang atau mengenai. Di sini bukan enggak jadi terjemahan pada. Enggak setiap fi itu maknanya pada, tergantung konteks. Kalau di sini tentang atau mengenai. Bahkan kalau misalnya ditakdirkan ya enggak cuma tentang atau mengenai. Jadi bisa kita terjemahkan secara umum sebagai pembahasan yang berbicara mengenai begitu. Pembahasan yang berbicara mengenai apa? Al-mutamathilain, al-mutaqaribain, al-mutajanisain. Apa sih itu? Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Ini berbicara mengenai dua huruf hijaiyah yang bertemu pada satu kata atau kalimat. Ngapain kita belajar ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita belajar ini? Yang penting nggak? Karena sebetulnya hukum tajwid itu tidak hanya menimpa nun, mim, dan lam. Kita kan dari kemarin belajar nun pertama. Kemudian kemarin juga belajar mim. Barusan kita belajar lam. Memangnya yang kena hukum tajwid cuma 3 huruf ini saja? Tidak, tapi seluruh huruf. Dari mulai hamzah sampai ya. Oh, berarti harusnya ada bab hamzah, bab ba, bab ta, bab dal, bab dzal, bab jim, bab ha, bab kha. Mestinya ada. Tapi kebayang nggak kalau misalnya semua bab itu ada? Belajarnya bakal lama kan? Bakal lama belajarnya. Maka ada cara untuk meringkas. Bagaimana cara meringkasnya? Mengenal jenis pertemuan dua huruf.
Jadi ini adalah cara untuk meringkas bab. Jadi ketahuan semua. Bahasa kerennya menggeneralisir hukum. Pokoknya kalau mutamatsilin jadi begini, mau huruf apapun itu. Kalau mutaqaribain jadi begini, mau huruf apapun itu. Kalau mutajalisin jadi begini, mau huruf apapun itu. Jadi lebih mudah daripada harus belajar satu huruf. Begitu. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jamzuri? Beliau mengatakan in fis sifati wal makharij ittafaqa. Kalau ada dua huruf ketemu rendengan, berdampingan, sifat sama makhrajnya sama. Ittafaq itu sepakat. Sifat dan makhrajnya sepakat. Maksudnya apa sepakat di sini? Sama. Maksudnya sama. Ittafaq harfani, dua huruf itu sama maksudnya. Apabila terdapat sifat dan makhraj sepakat dua huruf, gak enak terjemahannya ya. Apabila ada dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama, nah begitu terjemahannya. Apabila ada dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama, fal mithlani, maka dua huruf ini disebut mithlan. Boleh juga disebut mutamathilan. Mithlan atau mutamathilan boleh. Fihima, pada keduanya ahak, lebih berhak. Maksudnya bagaimana? Dua huruf ini bisa disebut atau disebut dengan mithlan. Kalau ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, maka dua huruf ini disebut mithlan atau mutamathilan. Contoh, ada mana mithlannya? Dal dengan dal. Kita belum berbicara harokatnya, bebas. Fal yasta'fif. Mana mithlannya? Fa dengan fa. Rabihat tijaratuhum. Mana mithlannya? Ta dengan ta. Mudah? Mudah atau mudah sekali? Mudah sekali yang begini ya. Gampang gini Ustaz. Langsung masuk. Ajib. Gampang begini dong. Pokoknya kalau ada dua huruf yang sama berendengan namanya mutamathilan atau mithlan. Huruf kembar boleh. Huruf kembar boleh. Huruf semisal boleh. Nggak besti sih, mereka kembar bukan besti. Jadi benar-benar sama huruf-huruf itu juga. Sama baik. Bahasa Jambi itu sebetulnya apa? Akar dari bahasa Melayu. Ya. Kok kayaknya? Sukunya suku Melayu kan Jambi kan? Baik. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Jamzuri, beliau mengatakan apa? Wa iyakuna, dan kalau dua-duanya, dua huruf itu, wa iyakuna, dan kalau dua huruf itu makhrajan taqaraba, rumahnya berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Kemudian wa fis sifati ikhtalafa, dan sifatnya berbeda. Yulaqaba, maka pertemuan kedua huruf ini disebut dengan mutqaribain atau mutaqaribain. Jadi garisnya sampai mutaqaribain ya, sampai situ. Mutqaribain. Di sini Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan kalau rumahnya berdekatan dan sifatnya berbeda, maka saya kasih catatan, tidak mesti sifatnya berbeda. Tidak mesti sifatnya berbeda. Sifatnya sama sekalipun, kalau makhrajnya berdekatan tetap disebut mutaqaribain. Memangnya ada Ustaz? Dua huruf yang berdekatan makhrajnya sifatnya sama semua? Oh, ada. Contohnya jim dengan dal. Coba jim dengan dal, ada sifat yang beda? Sama semua. Apa yang bedanya jim dengan dal sifatnya? Ya qalqalah, jim qalqalah, dal qalqalah. Apa yang beda?
Iya kan makhrajnya berdekatan. Udah jelas tadi saya nanya sifat. Gimana makhrajnya beda? Di sini Imam Al-Jamzuri bilangnya kalau makhrajnya dekat dan sifatnya beda baru disebut mutaqaribain. Maka saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Imam Al-Jamzuri ngasih catatan. Enggak mesti sifatnya beda juga tetap disebut mutaqaribain. Begitu. Ya, gimana? Yang penting dekat. Karena ada hukumnya nanti, hukum qad. Dalam ilmu qiraat nanti ada hukum qad. Hukum qad. Jadi hukum dal sukun. Ada dal ketemu ta, dal ketemu dal, dal ketemu to, dal ketemu dod, dal ketemu jim. Itu beda-beda tiap qiraat. Begitu. Pokoknya kalau dua huruf makhrajnya berdekatan, walaupun sifatnya sama tetap namanya mutaqaribain. Sifatnya beda, mutaqaribain. Enggak masalah. Jadi tidak disyaratkan sifat yang berbeda. Makanya syarat sifat yang berbeda ini kasih bintang. Tidak wajib sifatnya berbeda. Kalau misalnya disyaratkan sifat berbeda disebut mutaqaribain, pertanyaannya kalau sifatnya sama namanya apa? Misal, kalau misalnya kita memaksa, pokoknya harus sifatnya beda. Terus kalau sifatnya sama namanya apa? Ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya sama semua, terus disebutnya apa? Mutajanisan kan kalau sama makhrajnya. Ya kan? Berarti kurang tepat harus mensyaratkan beda sifat. Makanya sudah, nggak perlu sebut harus beda sifatnya, nggak perlu. Pokoknya selama berdekatan makhrajnya disebut, nggak mesti sama sifatnya, nggak mesti beda sifatnya, nggak mesti. Pokoknya yang penting dekat makhrajnya, maka dia mutaqaribain. Ya, nggak mesti lihat sifatnya, Contoh, minhu khitaba, mana mutaqaribainnya? Ha dengan kha, dekat kan? Ha dengan kha. Alam nakhluqukum, mana mutaqaribainnya? Qaf dengan kaf, boleh. Lam dengan mim juga mutaqaribain. Ya, nun dengan nun ha enggak? Ya, itu. Hum fiha, mana mutaqaribainnya? Mim dengan fa. Begitu. Tidak melihat sifat, mau sifatnya sama, sifatnya beda. Qad ja, mana mutaqaribainnya? Dengan jim, dengan ja, dengan jim. Baik. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan au yakuna tafaqa, atau dua-duanya sama fi makhrajin, pada makhraj khususnya, duna sifati, tapi sifatnya berbeda. Nah, ini harus disebutkan sifatnya berbeda. Sama makhrajnya, beda sifatnya. Huqiqa, maka dia disebut dengan bil mutajanisain, disebut dengan mutajanisain. Kenapa mesti disyaratkan sifat yang berbeda? Karena kalau sifatnya sama itu mutamathilain. Mumtaz. Contoh, ada kalimat wala tataghaw. Tataghaw, mana mutajanisannya? Ta dengan to. La im basal, mana mutajanisannya? To dengan ta. Abattum, mana mutajanisannya? Dal dengan ta. Mudah. Contoh lain coba. Mutajanisain. Buka mushaf, cari mutajanisain. Coba. Buka mushaf, cari mutajanisain. Yo. Buka mushaf, cari mutajanisain. Silakan. Ada yang sudah ketemu? Apa? Afqalat da'wallah, boleh. Tak bertemu dengan dal. Yang lain. Silakan Sada. Nahlukum kan udah. Nahlukum kan mutaqaribain tadi. Bukan mutajanisain. Amwal, mim dengan wow. Bagus. Mutajanisain. Berikutnya. Mastata'tum, boleh. Tak dengan to. Apalagi? Yalhath dzalik, tak dengan dzal, bagus. Wadda ta'ifah, ahsant.
Ayo ada lagi. Banyak kan? Masa mushaf dibolak-balik gak ketemu sih mutajanisin? Gimana? Apa? Idzalamunya. Oke, boleh zal dengan dha. Sebenarnya nggak jauh-jauh. Di Al-Fatihah ada mutajanisin. Ihdinas siratal mustaqim. Harusnya dengan ha. Iya, ya iyalah. Jauh-jauh buka mushaf padahal di halaman pertama ada ihdina gitu kan. Gimana saudara? Alhamdulillah apa dengan apa? Alhamdulillah apa dengan apa? Mutajanisinnya. Mim dengan dal. Jauh lah mim dengan dal. Bukan mutajanisin. Tapi udah paham lah ya mutajanisin ya. Baik. Sekarang coba cari di mushaf yang sama. Ya mushaf yang sama sama mushaf yang beda. Coba cari mutaqariban. Nakhlukum doang itu contohnya kan. Udah selesai tadi nakhlukum mah. Ada ja. Tapi sudah sering disebut-sebut. Ahsan. Gak apa-apa. Apalagi? Qurrabbi boleh. Tadi udah disebut sebetulnya qurrabbi. Gak apa-apa. Hak dan mim. Enggak. Hak dan mim jauh gitu. Ini dekat. Yaumi apa dengan apa? Waw dan mim mutajanisan. Iya satu harus. Ini mutaqariban saya mintanya. Kan ganti mutaqariban. Udah ganti kan? Mutaqariban udah ganti. Udah. Yang tadi udah kadaluarsa expired. Mutajanisan sudah expired. Nakhlukum udah tadi nakhlukum udah. Mir rabbik ahsan. Mir rabbik. Menurut madhabnya Ibnu Jazari. Tapi kalau madhabnya Al-Farra, mir rabbik itu mutajanisan. Ya kan nun lam ra menurut Al-Farra satu makhraj ya. Ada lagi? Walan musyrik yang mana dengan mana? Mutaqaribannya mana dengan mana? Nun dengan nun masa mutaqaribain? Mutamathilain dong. Sebetulnya bisa contoh itu apa? Lam dengan nunnya, nun dengan shinnya itu mutaqaribain itu. Walan musyrik, lam dengan nunnya, nun dengan shinnya itu mutaqaribain. Tapi nun dengan nunnya bukan. Anfusakum nun dengan fa, boleh mutaqaribain. Apalagi? Banyak ini mutaqaribain, Masya Allah. Musabnya sama itu. Gimana? Yaumiddin apa dengan apa? Mim dengan dal, boleh. Yaumid, boleh mim dengan dal, itu pun mutaqaribain. Mana Ustaz? Al-yaum apa dengan apa? Al-yaum mana dengan mana mutaqaribainnya? Bisa, itu bisa, coba mana dengan mana? Lam dengan ya mutaqaribain, iya dengan waw mutaqaribain juga. Kenapa bingung? Mutaqaribain. Yang pasti bukan hamzah dengan lamnya gitu ya. Marodo apa dengan apa? Ro dengan dodnya, mim dengan ro-nya juga sama, mutaqaribain. Ahsan. Ihdinas sirah apa dengan apanya ihdinas sirah? Nun dengan sod. Ihdi mana nun dengan sodnya? Ihdinas sirah. Boleh karena dihadzaf alifnya. Boleh ihdinas sirah. Ya karena dihadzaf alifnya. Ya alifnya dihadzaf enggak apa-apa. Karena tajwid yang dihitung suara bukan tulisan. Bisa. Ada lagi? As-shalah apa dengan apa? Shad dengan lam, boleh. Shalah, shad dengan lam. Dah, banyak. Sekarang coba cari mutamathilain. Ini yang jawabnya yang lain, coba yang lain mana yang lain? Mutamathilain. Alam tara kaifa fa'al? Oh, ahsant. Fatubi'a ala ahsant. A'antum mutamathilain ahsant. A'adzartahum lanjutin itu boleh. Gimana mutamathilain yang sama? Ya. Yukhaffif boleh fa dengan fa, khaffif. Fa dengan fa. Qad dakhalu ahsant. Mumaddadah boleh, mumaknya juga, dadahnya juga sama. Wal qamara ra'ait boleh. Terus apa lagi? Oh, mutamathilan langsung ya. Encer kata mutamathilan pakai sama hurufnya ya. Ahsan, subhanakallah. Ya. Idrib ba'asaqal hajar. Ahsan.
Kayaknya udah banyak yang paham lah. Yang penting paham konsepnya semua ya. Bukan nggak paham kan karena nggak ketemu aja kan ya. Iya. Tapi begini, kita tadi sudah membicarakan bahwa ada huruf yang mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Mutamathilain, mutajanisain atau mutaqaribain boleh. Kemudian kalau ada yang qarib, pasti ada yang ba'id. Ada yang dekat, pasti ada yang jauh kan? Benar nggak? Nggak mungkin ada yang dekat, nggak ada yang jauh. Berarti sebetulnya ada satu jenis pertemuan lagi yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri dalam matan. Apa itu? Mutaba'idan. Nah, kita tambahkan satu, mutaba'idan. Terus kenapa nggak disebutkan oleh Imam Al-Jamzuri? Itu mah sudah ma'kul, namanya majaz akli. Melalui akal pun kita udah tahu yang namanya ada qarib pasti ada ba'id. Nggak perlu disebutkan, udah pasti otomatis. Itu yang pertama. Namanya majaz akli. Majaz akli itu ya udah paham semuanya begitu. Jadi nggak perlu sesuatu yang jelas itu harus ada dalil matannya. Kadang-kadang ada sebagian orang matannya nggak ada. Lah akal kita bisa menjangkaunya begitu. Jadi nggak perlu pakai dalil pun, pakai akal pun bisa. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mutabaidan jarang disebut-sebut dalam kitab tajwid? Karena seluruh mutabaidan itu idhar. Maka nggak perlu disebut pun nggak masalah. Seluruhnya idhar, jadi nggak perlu dibahas. Ya. Seluruh mutabaidan itu idhar. Ini kaidah yang penting. Seluruh mutabaidan itu idhar. Terus mutamathilan, mutajanisan, mutaqaribain, apa hukumnya? Tergantung. Belum selesai. Kenapa belum bisa lihat kalau begini? Kenapa belum bisa melihat? Karena tergantung harokat. Dua huruf itu kadang yang berharokatnya di depan, kadang yang berharokatnya di belakang. Kadang dua-duanya berharokat, kadang dua-duanya sukun. Begitu kan? Nah, hukumnya bisa beda-beda. Makanya Imam Al-Jamzuri melanjutkan perkataannya dengan mengatakan apa? Apa kata beliau lanjutannya? Lanjutan baitnya apa? Halo. Apa lanjutan baitnya? Summa insakan awwalu kullin. Dan kalau yang pertama dari dua huruf yang bertemu itu adalah sukun, fas-shaghira, maka disebut shaghir. Udah kita bahas kan? Kalau ada dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka pertemuannya disebut pertemuan. Kenapa shaghir? Ada yang masih ingat nggak? Coba kenapa disebut shaghir? Gak jelas. Ya rame gitu gak jelas, itu suara dengung ya gak jelas. Ada yang mau jelaskan satu orang? Tuh, kan yang berani. Gak gentle, royokan beraninya. Biasa tawuran gitu. Gimana satu orang? Tidak perlu usaha, perlulah usaha. Ada usahanya sikit aja. Jadi mesti diperjelas kapan usahanya. Saat kita ingin mengidghamkannya, maka usahanya cukup satu kali. Makanya disebut shaghir, begitu. Tsumma insakan awwalu kullin fas-shaghira min ladun. Mana shaghirnya? Min ladun, mana shaghirnya? Nun dan hai. Ada yang lain? Min ladun. Mana yang shaghirnya? Aslinya nun dan lam, tapi setelah terjadi idgham, lam dengan lam. Paham enggak? Kan lam tasydid lam dengan lam. Sebelum terjadi idgham, nun dengan lam. Setelah terjadi idgham, lam dengan lam. Boleh, itu shaghir. Au hurrikal harfani, atau dua-duanya berharokat. Dua-duanya berharokat. Fi kullin, pada setiap huruf itu, fakul, maka katakanlah, kulun, dua-duanya disebut kabir. Kenapa disebut kabir? Karena saat terjadi idgham, usahanya lebih besar. Dua kali. Wafhamanhu, maka pahamilah ia bil musul dengan contoh.
Contoh, adada sinin, mana kabirnya? Semuanya kabir. Kecuali nun ya nun ya. Ain dal kabir, dal kabir, dal sin kabir, sin nun kabir. Ya enggak? Kenapa Ustaz? Kenapa bengong? Ya, begitu. Baik. Imam Al-Jamzuri selesai sampai di sini bait ini. Sudah selesai aja bait ini. Tidak menjelaskan detail. Seakan-akan beliau mengatakan, kalau ingin detail, silakan pelajari kitab-kitab yang lebih besar. Udah, ini mah cuma sebagai pengenalan. Namanya juga Tuhfatul Atfal. Kalau mau yang lebih detail, silakan pelajari kitab-kitab yang lebih dalam, yang lebih besar lagi. Sampai sebetulnya kalau untuk anak-anak sampai di sini sudah cukup. Begitu. Cukup atau dilanjutin? Baik. Untuk menentukan hukum sudah ketemu belum? Ada shaghir, ada kabir. Shaghir sebelumnya sukun, kemudian kedua berharokat. Kabir dua-duanya berharokat. Pertanyaan sekarang, ada tidak pertemuan dua huruf yang harokat dulu baru sukun? Ya ada. Tapi kan dari matan. Kita kan udah tahu gitu ya. Nggak perlu semuanya harus pakai matan. Akal kita ada, maka ada juga kalau kita lihat kitab-kitab para ulama disebut dengan mutlaq. Contohnya tutrak, mana mutlaknya? Tak dengan tak, atau saat waqaf ra dengan kaf, begitu, itu namanya mutlaq. Pertanyaan lagi, ada tidak dua huruf yang sukun ketika bertemu? Ada tidak dua huruf sukun ketika bertemu? Ada. Makanya dalam bab bahasa Arab ada yang dikenal iltiqa'u sakinain, pertemuan dua sukun. Tapi enggak kita bahas pertemuan dua sukun. Kenapa? Karena ada kaidah sendiri dan itu agak panjang. Yang akan kita bahas sekarang berarti dari si harokat ada yang namanya shaghir, ada yang namanya kabir, ada yang namanya mutlaq. Berarti total pertemuan dua huruf ada berapa? Total pertemuan dua huruf ada berapa? 7. Kok 7? Totalnya ada berapa? Total itu berarti semuanya 12. Kenapa 12? Karena 4 kali 3. Kok bisa? Karena yang mutamathilan ada yang shaghir, yang mutamathilan ada yang kabir, mutamathilan ada yang mutlaq, mutajanisan juga sama, mutaqariban juga sama, mutabaidan juga sama. Maka berarti ada 12 pertemuan. Inilah yang akan kita cari hukumnya. 12 pertemuan ini hukumnya apa? Banyak banget saja. Lebih banyak mana kalau kita bahas huruf satu demi satu? Lebih banyak bahas huruf satu demi satu kan? Apalagi di sini sudah jelas. Mutabaidan semuanya izhar. Berarti berkurang berapa? Berkurang 3. Tinggal tersisa berapa sekarang? Tersisa 9. Kemudian mutajanisan dan mutaqariban mutlak juga izhar. Mutajanisan dan mutaqariban mutlak juga izhar. Kurang berapa tuh? Berkurang 2. Berarti tersisa berapa sekarang? Tuh, makin sedikit. Hanya 7 pertemuan yang akan kita bahas. Hanya 7 pertemuan yang akan kita bahas hukumnya. Apa saja? Mutamathilan shaghir, mutamathilan kabir, mutamathilan mutlaq. Mutajanisan shaghir, mutajanisan kabir, mutaqariban shaghir, mutaqariban kabir. Udah cuma 7 yang akan kita bahas. Mau dibahas apa enggak? Bahas, boleh. Apa yang pertama tadi? Mutamathilan shaghir. Apa hukumnya mutamathilan shaghir? Hukum mutamathilan shaghir tadi udah dibahas kan? Kalau ada 2 huruf yang sama, yang pertamanya sukun, maka apa tadi hukumnya? Wajib idgham. Tadi saya bilang begitu. Maka mutamathilan yang shaghir, apa hukumnya yang shaghir? Wah, bukan idgham, wajib idgham. Bukan cuma idgham, wajib idgham. Mutamathilan shaghir wajib idgham. Contoh, udah banyak tadi contohnya ya. Rabihat tijarah, qad dakhalu, yudrikum dan lain sebagainya. Ada tidak Ustaz? Mutamathilan tapi tidak diidghamkan.
yang shaghir. Mutamathilan shaghir tapi tidak diidghamkan. Apakah ada? Jawabannya ada. Tapi ini pengecualian saja. Kapan mutamathilan shaghir tidak diidghamkan? Saat ada saktah. Saktah. Di mana tempatnya? Di Al-Haqqah. Ayat yang mana? Ma aghna anni maliyah. Kalau kita pengen baca saktah. Jadi cara membaca ma aghna anni maliyah halakani sultani ini dua cara. Yang pertama biasa berarti idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Biasa idgham. Ini cara pertama. Cara kedua boleh tidak pakai idgham. Pakai apa? Pakai saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Karena nggak mungkin saktah pakai idgham. Ma aghna anni maliyah. Nggak mungkin kan pakai saktah pakai idgham, nggak mungkin. Nah begitu. Makanya saktah pasti menafikan idgham. Begitu. Jadi boleh dengan dua cara. Dengan cara biasa namanya idraj. Idraj itu nggak pakai saktah. Kalau idraj berarti pakai idgham. Yang kedua baca dengan bacanya izhar. Begitu. Ini yang pertama. Mutamathilan shaghir tapi tidak diidghamkan. Ada lagi yang lain? Sebetulnya tidak ada. Tapi ada di situ. Di buku itu adalah peringatan. Ada dua huruf yang mirip. Tapi sebetulnya bukan mutamathilan. Contohnya fi yaum, ini mad. Atau qalu wahum. Ini pertemuan dua huruf mutamathilan bukan? Ini mutamathilan bukan? Aslinya bukan. Kan yang satu ya mad. Yang satu ya wastul lisan. Makhrajnya sama atau beda? Ya mad di mana? Jauh. Kalau ya yang kedua ya lin di mana makhrajnya? Wastul lisan. Mutamathilan bukan? Aslinya bukan mutamathilan, maka jangan diidghamkan. Kenapa dimasukkan dalam bab ini? Ada sebagian madhab yang mengatakan mereka mutamathilain. Madhabnya Imam Sibawi. Imam Sibawi bilang dua-duanya keluar di wastul lisan. Imam Sibawi bilang dua-duanya keluar di wastul lisan. Waw dengan waw kata Imam Sibawi dua-duanya keluar di syafatan. Makanya dimasukkan ke dalam bab ini. Tapi madhabnya Ibnu Jazari ini bukan mutamathilain. Begitu. Berarti cara baca jangan dibaca fi yaum, jangan. Fi yaum qalu wahum, jangan dibaca qalu wahum, jangan. Jangan ditasydid, jangan diidghamkan. Begitu. Jadi ini sebagai peringatan saja ya, bahwa jangan sampai mengidghamkan mad. Kenapa? Karena dalam mazhab Ibnu Jazari ini bukan mutamathilain. Kalaupun dia disebut mutamathilain tetap tidak boleh idgham. Karena yang satu mad, yang satu bukan mad. Begitu. Wallahu a'lam. Ini mutamathilan shaghir. Mudah? Ingat-ingat, mutamathilan shaghir hukumnya wajib idgham kecuali saktah dan mad. Dah, boleh gitu. Saya ulangi, apa rumus untuk mutamathilan shaghir? Kecuali saktah dan mad atau mad dan saktah boleh dibulak-balik, boleh, bebas. Mutamathilan shaghir wajib idgham kecuali saktah dan mad atau mad dan saktah. Mudah kan? Mudah. Yang shaghir selesai? Selesai. Yakin selesai? Berikutnya berarti mutamathilan apa? Mutamathilan kabir. Apa sih arti dari mutamathilan kabir?
pertemuan dua huruf yang sama, yang kembar, dan dua-duanya berharakat. Apa hukumnya? Hukum asalnya izhar. Hukum asalnya apa? Pertanyaannya, ada yang idgham tidak? Lihat dulu di buku saya. Ada yang idgham tidak? Jawabannya ada. Banyak nggak? Sebetulnya banyak. Sebetulnya banyak. Kemarin kita bahas innani, innana, lakinnani, lakinnana. Itu idgham semuanya. Begitu ya. Tapi gampangnya begini. Untuk yang kabir, mau dia mutamathilain, mau dia mutajanisain, mau dia mutaqaribain, ini yang kabir dalam riwayat Hafs idhar. Kecuali apabila huruf pertamanya tidak ditulis dalam mushaf, atau istilah bahasa Arabnya hadzf rasman. Tidak ditulis huruf pertamanya. Saya ulangi. Seluruh kabir dalam riwayat Hafs itu izhar. Seluruh kabir dalam riwayat Hafs itu izhar. Kecuali apa? Kecuali apabila huruf pertamanya tidak ditulis pada mushaf. Dalam riwayat Hafs, kaidah riwayat Hafs atau secara umum yang agak beda itu sebetulnya ada yang beda. Ya Hafs aja lah, udahlah, Hafs aja. Karena di beberapa kata riwayat yang lain beda. Yang benar-benar beda banget itu riwayat As-Susi dari Imam Abu Amr, itu beda banget. Ada kaidah sendiri. Jadi untuk pertemuan kabir dalam riwayat Hafs hukum asalnya apa? Kecuali satu orang. Boleh, silakan saudara. Kecuali apabila huruf pertamanya tidak ditulis pada mushaf. Memangnya ada, Ustaz? Dua huruf pertamanya nggak ditulis, memangnya ada? Ada. Kalau nggak ada nggak akan saya bilang. Iyalah. Contohnya adalah yang paling fenomenal dulu, yang penting dulu adalah lata manuna. Lata manuna aslinya. Aslinya manuna. Secara bahasa aslinya manuna. Lata manuna. Pertanyaan sekarang, di mushaf nunnya ada satu apa ada dua? Ada berapa? Ada satu, berarti ada yang tidak ditulis kan? Nah, huruf pertamanya tidak ditulis. Apa kaidahnya kalau huruf pertamanya tidak ditulis? Idhar apa idgham? Hukumnya idgham. Maka kalau huruf pertama tidak ada, mesti idgham. Makanya kita baca la ta'manna idgham. Enggak dibaca la ta'manuna idhar. Betul? Hanya saja dalam riwayat Hafs ini tidak dibaca dengan idgham yang biasa. Pertama, wajib bi gunnah. La ta'manna bi gunnah. Bi gunnah kan ditahan dua harakat. Yang kedua, belum cukup bi gunnah saja, harus dibaca dengan ishmam. Ma ma'nal ishmam? Apa itu ishmam? Memonyongkan. Isyaratan bidhammi fi raf'in wa dham. Mengisyaratkan bibir seperti mengucapkan dhammah. Mengisyaratkan bibir seperti mengucapkan dhammah. Kayak gimana dhammah? U. Begitulah u. Di mana ishmamnya? Di gunnahnya. Di gunnahnya.
pertanyaannya, gunah kan panjang. Mana gunah yang mana? Kan gunah panjang. Kalau misalnya kita panjangkan, la ta manha, gitu kan misalnya. Gunah nunnya kan panjang nih. Gunahnya panjang. Yang mananya yang ada ismamnya? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau gunahnya dibagi 3, kalau misalnya si gunah ini kita bagi 3, misalnya begitu ya. Gunah pertama, gunah kedua, gunah ketiga. Misalnya gunah dibagi 3, maka para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ismamnya di awal gunahnya saja. Malaka la ta'man, di awalnya aja. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan di awal tapi di akhir. Berarti tahan dulu. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ini yang kedua. Yang ketiga, bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah. Berarti tahan dulu, monyong, tahan lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ini yang ketiga. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ini yang ketiga. Ada lagi yang keempat. Kapan ismamnya? Dari awal sampai akhir. Di sepanjang gunnahnya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Dan pendapat keempat inilah yang paling banyak diamalkan. Kalau di Indonesia mah yang di tengah yang paling banyak diamalkan. Ya, kebanyakan di tengah. Kalau yang ahli qiraat kebanyakan di sepanjang gunnahnya. Begitu. Coba amalkan. Berhadap-hadapan semuanya, silakan berhadap-hadapan. Yang pakai niqab boleh menghadap ke belakang. Karena harus dilihat, nggak mungkin pakai niqab. Gimana caranya kalau niqab itu dipakai? Nggak bisa. Kalau nggak mau kelihatan, menghadap ke belakang atau menghadap ke tempat yang nggak kelihatan ikhwan. Praktekkan 4-4-nya, saling mengoreksi. Jangan diam aja ikhwan. Hey, ikhwan itu jangan diam aja. Oh iya pas bet. Ntar sampai ini ada room selesai. Silakan. Ayo jangan diam, praktekkan. Boleh, silakan, boleh, silakan. Subhanallah, udah, ajib. Hah?
yang dipakai para ahli qiraat yang terakhir? Kak, tidak mengubah makna. Bahkan nggak pakai ismam sekalipun maknanya nggak berubah. Sudah semuanya? Baik, saya contohkan sekali lagi atau saya jelaskan kaidahnya ya. Jadi ada yang di awal. Bagaimana cara di awal itu diamalkannya? La ta langsung di nun awal. La ta man manna manna. Kalau yang di akhir man dulu. Man, kapan ditariknya? Saat mau mengucapkan na. Manna. Bukan begini. Manna itu di tengah. Ya. Kalau di tengah, gampang kalau di tengah. Manna, gitu ya. Yang di sepanjang guna bagaimana? Langsung dari awal en. Malaka la ta man. Kapan ditariknya? Sampai na. La ta'manna. Begitu. Baik ya. Ini salah satu contoh idgham kabir dalam riwayat Hafs. Mutamathilan kabir. Selain la ta'manna sebetulnya ada makanani, ta'muruni, ta'murunani. Intinya apabila huruf pertamanya dihadzaf atau dihapus. Khusus la ta'manna selain membaca dengan idgham la ta'manna pakai ismam, juga boleh tidak idgham. Boleh tidak idgham. Kayak gimana tidak idgham? La ta'manuna itu kalau idhar, tapi juga tidak boleh idhar. Tidak boleh idgham, tidak boleh idhar. Apa di antara idhar dan idgham itu? Ikhfa. Ikhfa. Tapi yang diikhfa bukan hurufnya, yang diikhfa harokatnya. Maka harokatnya diikhfa. Yang aslinya la ta'manuna, nu-nya itu diikhfa, disembunyikan. Menjadi bagaimana? La ta'manuna ala Yusuf. Bukan manuna. Perhatikan. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Bukan manuna, bukan manna, tapi manuna ala Yusuf. Ribet saja yang tadi aja. Namanya apa? Ada yang menyebut ikhtilas, ada yang menyebut raum. Saya ulangi. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Tapi yang dicepatkan, yang diikhfa itu nu. Bukan ma. Kadang-kadang ada sebagian orang nyontohin begitu. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Itu namanya ikut ikhtilas. Jangan. Ya. Kalau slow motion, kalau lambat, kita contohkan malaka la ta'manuna ala Yusuf. Itu kalau slow motionnya. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Susah. Yaudah kalau susah boleh yang ismam saja. Tapi bagi pengajar yang namanya juga mengajar, maka harus bisa mencontohkan. Ismamnya harus bisa empat-empatnya, ikhtilasnya harus bisa, agar bisa dicontohkan pada murid-muridnya. Ustaz, kalau pakai niqab gimana? Ya buka dulu. Terus kalau misalnya lagi talaqi Al-Quran, ada dua pilihan. Amalkan yang ikhtilas saja, nggak perlu buka niqab.
Kalau ikhtilas nggak perlu niqab. Itu sanadnya sempurna nggak? Ya nggak punya sanad ismam berarti. Tapi sanadnya sanad sama, dengar dari guru atau lihat dari guru. Tapi saya pengen sempurna, ya silahkan dibuka saja, nggak perlu dilepas niqabnya. Cukup perlihatkan saja mulutnya. Kalau mau sempurna. Tapi nggak wajib. Saya pun begitu, kalau lagi ujian, misalnya ujiannya baca latak mana? Pilih, ini mau baca ikhtilas atau ikhtilas dan ismam. Kalau baca ikhtilas dan ismam, ya harus dibuka bibirnya ketika baca ismam saja. Begitu, karena ini kaidah tajwid yang tidak bisa didengar. Satu-satunya kaidah tajwid yang nggak ada suaranya, ismam. Ya, semua kaidah tajwid ada suaranya, ini nggak ada suara. Harus dilihat. Jadi ismam itu dilihat, bukan didengar. Begitu. Wallahu a'lam. Sampai di sini kita istirahat dulu insyaallah ya. Jadi sampai mutamathilan kabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita istirahat dulu. Kita dulu kita di keenam dengan baca hamdalah.